Selamat pagi, Bapak dan Ibu para undangan sekalian. Selamat datang di acara Media Gathering dari Amfesindo. Sesaat lagi acara akan segera dimulai. Sebelum itu mohon kepada Bapak dan Ibu rekan-rekan media dapat berkenan mengganti username Zoom dengan format nama dan nama media untuk memudahkan sesi tanya jawab. Juga diperuntukkan kepada para undangan lainnya untuk mengganti username Zoom dengan menggunakan format nama dan nama institusi. Sepanjang acara, rekan-rekan media dapat langsung mengajukan pertanyaan kepada para narasumber melalui kolom chat. Apabila ada kendala, silahkan dapat menginformasikan kepada kami. Acara hari ini akan dipandu oleh Bapak Andreas Surya dari Amfesindo sebagai moderator. Kepada Bapak Surya, kami persilahkan. Selamat pagi, selamat siang, selamat datang pada rekan-rekan media dan para anggota Amfesindo ke acara kita hari ini tanggal 2 November 2020, Media Gathering Amfesindo yang bertemakan mengupas dinamika dan tren pendanaan startup 2020-2021. Semoga semua sehat dan tetap semangat di tengah masa pandemi ini. Perkenalkan, nama saya Andreas Surya, selaku Wakil Sekretaris Jenderal Amfesindo, dan hari ini akan memandu kita semua, rekan-rekan sekalian, dan akan bertindak sebagai moderator untuk acara ini. Ya, sebelum kita melanjutkan rangkaian acara kita, marilah kita bersama-sama mendengarkan lagu kebangsaan kita, Indonesia Raya.
Sorry, saya mute ya. Baik, latar belakang acara ini, banyak perubahan yang terjadi di industri sejak pandemi, dan industri startup juga tidak luput dengan dampak pandemi, baik positif maupun negatif. Tentu saja kita ingin melihat bagaimana dinamika dan trennya, ya, baik dari sisi investor maupun dari sisi startup. Agenda hari ini akan terdiri dari beberapa sesi paparan, kemudian sesi diskusi panel, dan terakhir akan diakhiri dengan sesi tanya jawab bersama dengan rekan-rekan media. Kami berharap Amfesindo dapat menghadirkan informasi dan pemahaman yang baru mengenai startup dan PMV untuk teman-teman sekalian. Beberapa hal teknis, jika Bapak Ibu mengalami kesulitan di audio video, tolong informasikan di chat. Dan kedua, jika Bapak Ibu berkenan, mohon mengganti nama profil Zoom menjadi format nama dan instansi. Baik, untuk tanpa berlama-lama lagi, saya mengundang Pak Jeffrey R. Sirait selaku Ketua Umum Amfesindo untuk membuka acara kita hari ini. Silakan Pak Jeffrey menyampaikan 1-2 patah kata. Ya, salam sejahtera buat kita semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Yang saya hormati rekan-rekan sahabat dari media tentunya, yang sudah lama kita tidak bertemu dalam situasi yang formal atau yang not formal, tapi lebih terhadap interaksi, lebih banyak kita menggunakan Zoom dan WA serta telepon dan lain-lain. Juga mungkin beberapa Bapak dan Ibu dari government yang bisa hadir pada kesempatan ini, rekan-rekan seperjuangan dari pendiri dan para pengurus asosiasi yang tidak pernah capek untuk terus kita membangun ekosistem saat ini. Kita bersyukur hari ini kita dalam keadaan sehat, walaupun di tengah tekanan pandemik buat kesehatan kita dan tentu juga terhadap usaha dan bisnis kita masing-masing. Jadi acara ini kita inisiasi adalah berdasarkan banyak diskusi-diskusi, terutama dengan teman-teman media, mengenai pendalaman, kemudian mengenai update situasi saat ini, dan juga tidak salah kalau kita juga pada saat ini lebih mengenal Amfesindo secara keseluruhan, yang kami dirikan memang di tahun 2016 yang lalu ya, sebagai rencana revitalisasi dari POJK 34 sampai ke 34, 35, 36 dan 37. Sejak Maret pandemik sudah sangat kita rasakan begitu dengan adanya PSBB dan lain-lain, dan ini memang tentunya sangat penting buat kita untuk saling bersilaturahmi dan bertemu untuk melihat bagaimana saat ini mengenai ekosistem dari modal Ventura yang tentunya selalu dikaitkan dengan para UKM dan selalu juga dikaitkan dengan para startup Indonesia. Nah, ini adalah satu hal yang menarik buat kita sendiri, apa yang terjadi sepanjang pandemik tentunya. Saat ini tekanan pandemik ini memang terasa ya, secara year on year kita lihat bahwa modal Ventura itu tetap dalam kondisi secara keanggotaan, kalau yang register dengan OJK itu adalah 61 ya, 57 dari PNV dan 4 dalam syariah. Tapi juga di dalamnya kita juga bertemu dengan teman dari usaha yang register dalam modal Ventura, itu adalah di microfinancing ya, ada 6 company yang bersama dengan kami. Tapi di dalam Amfesindo kami juga mempunyai anggota-anggota yang sangat dekat, kental dan akrab untuk membangun situasi dari inovasi dan ekosistem untuk UMKM dan startup Indonesia tentunya. Kalau kita lihat dari data OJK, perkembangan year on year kita, sebenarnya secara aset kita meningkat 9%, ya 19%, maaf. Ya, buku kita secara aset naik 19 triliun,
ya. Ini menggembirakan dalam situasi ini tentunya. Nah, ini menunjukkan bahwa revitalisasi POJK ini, bahwa modal ventura adalah salah satu pilihan di dalam bisnis industri jasa keuangan. Di sisi yang lain, berdasarkan POJK 34, 35, 36, dan 37, kita lihat bahwa penyertaan saham juga meningkat dari 17 ke 20% year on year. Nah, ini menunjukkan bahwa rencana bahwa POJK ini adalah memperkuat fundamental kita di dalam equity. Ini tentunya sudah bisa kita lihat, dan mudah-mudahan perkembangan ke depan bersama teman-teman media dan stakeholder yang lain, termasuk government, para peneliti, para young generation, kita harap bersama UMKM kita tumbuh bersama. Kalau kita melihat situasi saat ini, memang di dalam ukuran jasa keuangan, kalau dalam pembiayaan tentu ada namanya non-performance loan gitu ya. Nah, non-performance loan memang agak meningkat, tentunya dari 3,8% menjadi 4,8%. Tapi melihat perkembangan, terutama di microfinancing low, yang segmen yang low, itu kita lihat disbursement sudah mulai dalam kondisi normal ke level 70%. Ya, sehingga ini menunjukkan bahwa situasi PSBB yang memang kita harus ikuti dan kita harus ketati, tapi mulai adanya satu reaksi terhadap pertumbuhan dan rebound dari ekonomi, dan ini yang kita harapkan tentunya agar pertumbuhan ekonomi Indonesia juga akan lebih cepat tentunya ya. Nah, pandemik telah berlangsung dan membuat kita ini kalau dalam sisi startup dan UMKM juga para pasangan usaha kita itu tentu ada yang turun dan naik begitu ya. Tapi di tengah pandemik ini kita bisa melihat bahwa ada beberapa positif growth yang kita lihat dari investment kita. Investment deal kita itu semester 1 2020 ini menunjukkan satu kenaikan bahkan ya, 2,8 billion US dollar atas 80 kesepakatan dan 50 startup yang menghasilkan dealing. Nah, ini tentu menjawab satu respon kalau kita lihat dari CB Insight bahwa pendanaan dalam tahun 2020 diprediksi turun 20%. Tapi ternyata Indonesia memang menjadi satu tujuan investasi di ASEAN. Nah, perkembangan ini kita lihat dibandingkan negara tetangga kita jauh lebih baik ya. Singapura 447 US dollar, Thailand 176, dan Vietnam sekitar 160 juta US dollar. Nah, inilah yang menunjukkan bahwa kita mempunyai harapan bahwa pertumbuhan ini, bahwa industri ataupun mengenai situasi investment tempat kita mempunyai prospek yang baik. Walaupun tentu kita semua bersama teman-teman di venture capital, kita sangat prudent untuk melihat situasi mana dalam lini bisnis dan investment sektor yang paling tepat buat kita. Jadi rekan-rekan sekalian, tujuan agenda saat ini tentunya kita akan berbagi pandangan bersama rekan-rekan dari asosiasi dan startup untuk mendapatkan informasi yang jauh lebih objektif mengenai kinerja pendanaan kita di tahun 2020. Proyeksi pendanaan ini tentunya kita berharap akan lebih konstruktif dengan adanya beberapa perubahan dan rencana-rencana pemerintah ke depan terhadap iklim investasi di Indonesia. Nah, sebagai penutup, kami berharap bahwa pandemi ini akan menjadi momentum kita untuk memperkuat kolaborasi antara startup, UMKM, modal ventura untuk pertumbuhan dan pemulihan ekonomi nasional. Pendampingan modal ventura ini adalah berbeda dengan jasa keuangan lainnya. Kita memberikan impact dari pendanaan yang kita sampaikan tadi dalam sisi microfinancing, UMKM, dan startup yang berbasis teknologi. Sehingga kami berharap bahwa ekosistem yang lebih baik tentunya akan memberikan rasio enterprise dan entrepreneur yang lebih banyak. Hari ini berdasarkan data statistik kita, total entrepreneur kita terhadap penduduk sekitar 3,1%. Ya, memang ada peningkatan, tapi kita bisa lihat bagaimana Singapura yang 7%, kemudian Malaysia 6%, Thailand 5%. Jadi ini menarik, membuat satu challenge baru terhadap kita. Hanya rekan-rekan juga kita bisa melihat bahwa Global Entrepreneurship Index yang ada di dunia setiap tahun kita bisa lihat bersama, yang menunjukkan bahwa apabila kita tanpa mempunyai enterprise dan entrepreneur, ya, so there would be a little innovation gitu ya.
little productivity growth. Dan kita punya pekerjaan yang tidak akan tumbuh banyak. Inilah kepentingan mengenai entrepreneur ini memberikan existing kita terhadap kondisi lokal kita, nasional, dan bahkan juga regional economic. Indonesia hari ini masih berada di level 90. Jauh dibandingkan beberapa negara tetangga kita, Thailand 71, Malaysia 58, bahkan Singapura 27. Jadi banyak tantangan buat kita bersama, sehingga ke depan di tengah kondisi saat ini kita masih mempunyai optimisme yang tinggi, yang semakin banyak inovasi dari para startup yang mampu menjawab permasalahan-permasalahan yang berada di dalam kondisi masyarakat dan negara kita. Sehingga kami lewat Capacity Modal Ventura siap mendukung keberlanjutan startup untuk terus meningkat. Akhir kata, saya mengucapkan terima kasih atas kehadiran rekan-rekan media, Bapak dan Ibu dari government, teman-teman persejuangan, juga members para Amfesindo. Semoga acara ini memberikan satu kenikmatan dan keupdatean kita untuk kita bisa berdiskusi dan kita mendapatkan manfaat yang positif dalam agenda hari ini. Terima kasih, selamat siang, sukses buat kita bersama. Terima kasih Pak Jeffrey atas sambutan dan pesan-pesannya. Kita akan lanjutkan ke sesi berikutnya, yaitu paparan dari Amfesindo. Ya, paparan ini akan bercerita mengenai tren dan proyeksi pendanaan startup. Pak William Gozali, rekan saya, akan menyampaikan paparan ini. Pak William adalah Ketua 1 Amfesindo. Beliau akan menjelaskan bagaimana dampak pandemik terhadap startup, proyeksi ke depan, dan bagaimana peranan PMV untuk membantu bisnis startup tetap berjalan. Pak William, waktu dan tempat. Baik, terima kasih Pak Surya atas kesempatannya, dan selamat siang Bapak Ibu, rekan-rekan media sekalian dari rekan-rekan government dan juga rekan-rekan anggota Modal Ventura dan seluruh peserta lainnya. Kita bersyukur pada kesempatan kali ini dapat hadir secara virtual untuk sesi paparan dan sesi diskusi Amfesindo pada kali ini. Jadi pada kesempatan ini saya akan membawakan semacam rangkuman insights dari pengamatan kami mengenai industri startup dan Modal Ventura di Indonesia. Oke, mungkin kita bisa masuk ke slide berikutnya. Next, Pak. Jadi sedikit menambahkan dari penjelasan Pak Jeffrey di awal, jadi mengenai Amfesindo, memang kita jadi sudah berdiri sejak tahun 2016, kita melihat perkembangan industri startup dan Modal Ventura, dan tentu revitalisasi bagaimana industri ini bakal semakin maju. Kita juga bergabung di ASEAN Venture Council, karena kita tahu sudah cukup dikenal bahwa Indonesia adalah pasar yang besar di ASEAN, pasar yang sangat menarik di ASEAN. Oleh karena itu kita melihat perlu untuk membangun suatu wadah untuk mengembangkan ekosistem ini, khususnya ekosistem lokal, secara lebih kuat lagi. Dan sejak tahun 2017 pun kita sudah menjadi wadah matching antara startup dan juga Modal Ventura dalam berbagai kesempatan, dalam acara tahunan, acara kuartal, atau acara bulanan secara periodik. Jadi kita menjadi matching, jadi kita menaungi bukan hanya Modal Ventura, tapi juga beberapa startup. Dan kita melihat tentu peran kita sebagai asosiasi, spiritnya adalah kolaborasi. Dan itu yang telah berjalan dari tahun-tahun yang lalu, di mana sejak tahun 2018 kita bekerjasama dengan Kadin sebagai komite tetap Modal Ventura, dan juga Backcraft sebagai tim kurasi untuk bantuan intensif, khususnya untuk ekonomi kreatif. Dan di 2019 pun dengan Bursa Efek Indonesia sebagai anggota Komite Penilaian Perusahaan. Jadi impian kita tentunya membangun ekosistem lokal yang kuat gitu ya. Tentu harapannya ke depannya banyak UMKM maupun startup Indonesia yang bisa go public juga di Bursa Efek Indonesia. Dan juga dengan Kemendristikdikti sebagai tim penilai dalam klaster inovasi. Jadi memang sejak awal perjalanan kita spiritnya adalah kolaborasi dengan berbagai pihak di government, institusi pendidikan, dan lainnya. Karena kita melihat kunci untuk pengembangan ekosistem secara sehat adalah ini.
Next. Next slide. Oke. Baik, kita ke slide berikutnya. Ya, jadi ini beberapa kegiatan yang telah Amfesindo lakukan dari tahun 2019 dan juga awal tahun 2020. Di antaranya mengenai progres kerjasama Amfesindo dengan Parekraf, dengan Kemenparekraf, dan juga dengan Ristekdikti di awal. Bagaimana kita memperkuat pendanaan dan hilirisasi inovasi bagi startup di Indonesia. Next slide-nya lagi, Pak Operator. Oke, boleh ke slide berikutnya. Oke, jadi Bapak Ibu memang jadi di tampilan slide berikutnya ada mengenai kegiatan Amfesindo untuk kerjasama dengan asosiasi lainnya. Ini dengan IDX dalam kaitan penyempurnaan peraturan dan juga diskusi bersama dengan Ristekdikti. Jadi kita melihat ini adalah beberapa laporan kegiatan dari kita sebagai asosiasi dengan pihak-pihak terkait. Dan sampai sejauh ini kita memiliki 78 member Amfesindo yang terdiri dari PMV, perusahaan modal ventura daerah, perusahaan modal ventura syariah, dan juga rekan-rekan di startup. Bahkan di antaranya kita lihat ada komunitas startup yang awalnya bergabung dengan Amfesindo, itu pun akhirnya komunitas semakin besar dan bahkan menelurkan asosiasi lainnya. Salah satunya asosiasi Health Tech ya, Healthcare ID, nanti ada Dr. Bimo juga. Jadi memang itu suatu peranan kita yang ingin kita teruskan, bahwa kita membangun, kita nurture sama-sama komunitasnya, dan bahkan ketika komunitasnya besar lagi, itu bisa menelurkan suatu hal yang lebih bermanfaat lagi, yang mungkin lebih spesifik lagi untuk meng-cater kebutuhannya secara spesifik. Oke, jadi saya melanjutkan tadi yang sudah sempat dipaparkan oleh Ketua Umum Pak Jeffrey di slide berikutnya tentang di slide sebelumnya, sorry. Ya, oke. Maaf Bapak Ibu, ada sedikit delay. Ya, jadi ini tentang pertumbuhan PMV di Indonesia. Memang secara aset dari tahun 2019 itu kita meningkat 58% dari periode sebelumnya di 2018, dan bahkan sampai dengan kuartal 1, kuartal 2 2020 kita terus meningkat lagi. Kita meningkat dibandingkan tahun sebelumnya seperti yang tadi Pak Jeff jabarkan. Memang kita melihat mungkin ada beberapa aspek yang mungkin ada kemunduran, ada kenaikan, tapi secara makro industri PMV berdasarkan aset kita terus bertumbuh, dan ini tentu hal yang positif yang kita sebagai asosiasi ingin terus tingkatkan lagi, diantaranya untuk meningkatkan besarnya porsi pembiayaan penyertaan modal dibandingkan pembiayaan bagi hasil. Dan dengan hadirnya PMV baru juga berdampak positif bagi industri ini secara keseluruhan. Dan di luar perusahaan modal ventura, kita juga sampaikan partisipasi microfinance. Seperti yang kita tahu, inklusi keuangan merupakan tema yang hangat dan cukup penting di Indonesia sejak beberapa tahun terakhir. Dan kita lihat dari sini, untuk segmen microfinance di Indonesia, kurang lebih ada 16 pemain yang aktif, dan beberapa di antaranya merupakan anggota Amfesindo juga.
Dan sampai akhir 2019 pun mereka melayani sebesar hampir 13 juta debitur dengan outstanding pembiayaan sebesar 29 triliun. Dan kita melihat PMV memiliki peranan yang cukup besar di segmen microfinance ini, khususnya dalam memberikan aspek layanan keuangan formal. Kita melihat pentingnya peranan microfinance ini sebagai bisnis sosial, yang mana dampaknya mungkin di luar angka-angka di laporan keuangan mengenai peningkatan aset, bagaimana para mitra usaha ini dapat ditingkatkan taraf hidupnya untuk pendidikan untuk anak-anak, memperbaiki kondisi rumah, dan sebagainya. Kita melihat microfinance ini juga merupakan bagian dari modal Ventura yang akan terus ditingkatkan kembali. Selanjutnya kita bicara mengenai pendanaan startup di Indonesia. Selama 3 tahun terakhir, kita bisa lihat pendanaan yang diumumkan di Indonesia sejak tahun 2017 mencapai 2,9 billion US dollar, 2,9 miliar US, 2018 1,4 dan 2009 lalu 2,9 billion US dollar. Dan kita lihat memang ini jumlah transaksi terus meningkat. Jadi kalau bisa dibilang tahun 2017 ke 2018 penurunan lebih disebabkan oleh siklus pendanaan. Tapi kita lihat secara tren, secara jumlah transaksi terus meningkat. Dan dari transaksi tersebut, memang 5 vertikal utama di atas adalah financial services, fintech, kita lihat pesatnya pertumbuhan pemain di industri financial technology, software as a service, e-commerce, new retail, dan juga logistik. Jadi mungkin kalau Bapak Ibu rekan-rekan ingat itu ya, industri teknologi startup di Indonesia mungkin umurnya baru sekitar 10 tahun. Para unicorn kita itu lahir di tahun 2009-2010, jadi kurang lebih sekitar 10 tahun. Dan gelombang pertamanya yang kita lihat memang itu kita sebutnya the Iron Triangle, yaitu e-commerce, fintech, dan logistik. Karena pertumbuhannya ini saling berkaitan. Pertumbuhan e-commerce tentu dibutuhkan perkembangan teknologi finansial yang mumpuni untuk menerima pembayaran. Dan tentu untuk mendeliver goods butuh infrastruktur logistik yang mumpuni. Jadi kita lihat itu memang masih kuat dan ini terus berkembang ke sektor-sektor turunan lainnya. Dan kita lihat sampai kuartal 3 2020, jumlah pendanaan di Indonesia mencapai 1,9 miliar US dollar dengan jumlah transaksi sebesar 52. Jadi bisa dibilang cukup besar, masih cukup besar walaupun mengalami penurunan. Jika kita asumsikan bisa bertumbuh di kuartal 4 mungkin sekitar 2 billion, mungkin masih kurang dibandingkan 2019. Namun yang kita lihat di sini sebagai para pelaku venture capital, kita melihat penurunan ini lebih disebabkan kepenundaan dibandingkan penurunan minat. Jadi minat investor masih besar sekali. Dan kalau kita lihat dibandingkan 2019, ini kita kutip juga dari Daily Social Report, gitu ya. Jumlah transaksi yang besar masih fintech, dibandingkan tahun lalu masih ada SaaS, new retail, logistics, dan e-commerce. Yang masuk di nomor 2 adalah education technology, yang tahun 2020 ini berkembang. Dan ini juga sektor yang turut mendapatkan dampak positif dari perubahan kebiasaan dari masyarakat. Dan kita lihat dari jumlah pendanaan, itu 6 deal yang cukup besar, itu berkisar antara 20 juta sampai 100 juta US dollar. Jadi kita melihat ini tetap ada optimisme di tengah pandemi. Startup Indonesia tetap mendapatkan pendanaan, dan juga ini menggembirakan karena industri ini diperkirakan secara makro masih sangat positif. Jadi kalaupun ada di sini angka penurunan itu lebih karena penundaan, itu yang kita lihat. Dan tentu jika bicara mengenai perubahan perilaku, kita melihat pemetaan perubahan kebiasaan konsumen, ini dikutip dari McKinsey COVID Survey dalam aspek digitalisasi dan low touch activities. Kita bagi berdasarkan pertumbuhan pengguna, apakah itu di bawah 50% atau di atas 50%, dan keinginan penggunaan setelah COVID, apakah setelah COVID tetap ingin digunakan. Kita bagi ke dalam 3 kuadran, yang mana ada kuadran yang works for now, accelerated shifts, dan juga potentially here to stay. Jadi kita lihat kuadran works for now itu mungkin digantikan oleh virtual, itu belum cukup representatif. Jadi sebenarnya itu tidak ideal digantikan secara online, namun untuk saat ini mau tidak mau diberlakukan. Mungkin contohnya adalah gym.
aktivitas sekarang gym, banyak juga wellness, UMKM startup di bidang fitness itu ya, itu menggunakan gym online. Tapi rasanya tidak optimal gitu ya. Dan juga sebenarnya kegiatan belajar mengajar untuk level SD atau SMP yang mungkin butuh bimbingan secara langsung itu memang rasanya belum optimal jika digantikan, namun itu pertumbuhannya tetap ada. Ada juga accelerated shifts. Ini yang mana kita lihat perubahan kebiasaan yang mungkin akan berdampak jangka panjang. Misalkan untuk meeting, pembelajaran informal, sesi-sesi webinar, sesi-sesi seminar, kita lihat ini startup software di bidang remote working itu juga semakin berkembang. Dan juga potentially here to stay. Itu bagaimana beberapa kegiatan yang mungkin akan stay, mungkin digunakan, mungkin tidak gitu ya. Mungkin ada beberapa restoran yang ingin turn into fully online service, bagaimana mereka melayani konsumen, beberapa konser online yang akan terus berjalan, namun kita lihat itu masih ada kemungkinan 50-50 bakal stay atau kembali ke perilaku sebelumnya. Jadi kita melihat tren behavior ini turut mempengaruhi pola konsumen dan tentu pola bagaimana startup harus beradaptasi. Karena inti dari startup adalah bagaimana kita bisa mengantisipasi kebutuhan dan kebiasaan konsumen. Slide berikutnya. Kita tampilkan, jadi ini outlook untuk pemetaan kategori startup di Indonesia. Jadi ini gambaran, ini sifatnya non-exhaustive Bapak Ibu, jadi memang ini kita tidak mencakup semua, tapi ini mencakup beberapa sebagai perwakilan gitu ya, dikutip dari berbagai macam report. Jadi kalau dilihat, kita petakan berdasarkan indikatif ukuran valuasi, jadi ada tahapan early, tahapan growth, tahapan later. Growth pun kita bagi, ada yang mungkin growth-nya company dengan valuasi di atas $100 juta. Jadi kalau kita lihat, mungkin beberapa kotak sudah terisi penuh, seperti e-tailing atau e-commerce, fashion commerce, dan juga fintech yang sudah memiliki pemain-pemain besar. Memang di sini kita exclude beberapa seperti travel dan ride-hailing dulu Bapak Ibu. Tapi kita lihat di luar kotak-kotak penuh tersebut, masih banyak kotak-kotak yang putih, kotak-kotak yang kosong yang kita lihat itu sebagai ruang pertumbuhan. Jadi ruang yang masih bisa diisi oleh kita sebagai venture capital dan startup dalam aspek pengembangan potensinya. Jadi kita lihat di sektor e-commerce, fashion, dan fintech, pertumbuhan jumlah pemain dan ukuran sudah besar, namun masih ada beberapa ruang pertumbuhan untuk segmen-segmen tertentu yang lebih spesifik. Dan kita lihat di segmen e-B2B, jadi e-commerce untuk B2B atau digitalisasi UMKM, itu masih punya potensi yang besar sekali. Digitalisasi warung, itu yang kita lihat juga jumlah pemainnya semakin banyak. Ini sangat penting dan menarik karena memang Indonesia adalah negara yang UMKM-nya besar sekali. Kita mempunyai sekitar 50-60 juta UMKM, dan efek dari pandemi itu adalah bagaimana adopsi digital itu semakin terakselerasi bagi UMKM tersebut. Jadi beberapa startup yang mensupport di bidang supply chain, efisiensi, software di B2B, digitalisasi UMKM, prospeknya masih sangat bagus. Begitu pula dengan beauty dan social commerce. Kita lihat beauty, kebiasaan pelanggan sekarang sudah semakin banyak ya yang melihat tutorial makeup secara online, secara channel online yang semakin besar, semakin meningkat, dan social commerce. Jadi kalau kita lihat mungkin e-commerce 5 tahun yang lalu cakupannya belum seluas sekarang. E-commerce mungkin beberapa waktu yang lalu mungkin masih mencakup tier 1, tier 2 cities. Tapi sekarang kita lihat kota tier 3, tier 4 pun sudah semakin terjangkau oleh e-commerce. Dan ini membuka peluang buat social commerce. Kenapa? Karena mungkin lewat jalur tradisional, jalur sebelumnya, untuk mencapai tier 3, tier 4 kota-kota di situ, itu membutuhkan biaya logistik yang tinggi. Dengan social commerce, kita bisa memetakan daerah-daerah mana demand yang cukup besar, dan itu pembelian secara bulk, jadi secara konsumen mungkin mereka bisa mendapat diskon gitu kan, dan secara pelaku e-commerce, dia juga bisa mengirimkan barang dengan biaya logistik yang lebih efisien. Jadi kita melihat tren social commerce ini sebagai turunan dari e-commerce akan semakin meningkat. Khususnya Indonesia memang kita terkenal sebagai negara yang sosial ya, social media country. Jika bicara mengenai platform sosial media, Indonesia selalu menempati peringkat mungkin 5 besar untuk platform sosial media apapun. Itulah menjadi salah satu driving factors untuk pengembangan social commerce. Dan juga food tech. Jadi mungkin ini diprakarsai oleh para pelaku ride hailing, di mana mengubah kebiasaan kita untuk membeli makanan secara online. Namun sekarang pelaku makanan itu pun semakin terbekali dengan insights dan big data dari delivery online tersebut, Bapak Ibu. Jadi mereka bisa memetakan daerah mana yang mempunyai demand tinggi atas makanan tertentu, menu tertentu.
makanan mana yang demand-nya tinggi tapi supply-nya kurang, sehingga mereka harus membuat cabang di sekitar daerah tersebut. Jadi permainan big data di food tech itu sebenarnya sangat kuat sekali Bapak Ibu. Jadi mengenai demand, mengenai produk apa yang banyak dicari, namun supply-nya kurang, di mana saya harus membuka cabang, itu terpenuhi. Dan kita ngelihat food tech ini masih awal saja Bapak Ibu, masih baru awal, dipionirkan oleh ride-hailing companies. Dan kita lihat sektor-sektor di bawah yang kebiasaan konsumennya semakin berubah dan semakin terakselerasi, dari sektor e-health, edutech, e-logistics, dan e-grocery, ini yang kita lihat juga mempunyai potensi pertumbuhan. Jadi kita melihat rekan-rekan modal Ventura untuk akhir 2020 sampai 2021 kurang lebih kotak-kotak pertumbuhan ini yang akan mengisi mungkin potensi-potensi yang masih dan permasalahan-permasalahan yang belum terjawab di Indonesia. Jadi sektor-sektor yang hot ke depannya tentu di sisi UMKM, supply chain, dan social commerce karena demand yang terus meningkat dan perubahan kebiasaan, dan juga sektor yang terakselerasi jika mereka bisa memainkan kartunya dengan tepat akan dapat terus memanfaatkan momentum kebiasaan baru. Bagaimana mereka sudah terbiasa, lalu akan terus di-nurture dengan value proposition yang terus meningkat. Jadi kita melihat kurang lebih kotak-kotak ini adalah kotak-kotak potensi pertumbuhan startup di Indonesia. Next. Oke, Bapak Ibu, jadi itu kurang lebih berapa sektor yang dalam fokus. Mungkin ada beberapa kategori lain seperti entertainment, seperti travel, itu ya. Ini sektor-sektor yang mungkin masih terdampak makro dan kita perlu mengantisipasi berdasarkan kebijakan, gitu ya. Berdasarkan kebijakan pemerintah perlu dievaluasi. Namun secara makro kita melihat kebangkitannya harusnya mungkin kurvanya bersifat J curve. Jadi mungkin turun cukup dalam, lalu akan mulai bangkit. Dan kita masih mengantisipasi karena ini menyangkut dengan kebijakan pemerintah, sektor-sektor yang diregulate. Jadi itu kita masih mengantisipasi, namun kita asumsikan secara makro itu dapat tumbuh. Dan tentu di slide terakhir mengenai poin pertimbangan PMV dalam memberikan pendanaan terhadap startup UMKM. Jadi memang kita lihat untuk kita dalam mengevaluasi startup atau UMKM, tentu kita melihat 4 komponen berikut, yaitu pertama potensi pertumbuhan. Apakah mereka berada di pasar yang besar dan terus berkembang, sehingga produk yang dihasilkan dapat berdampak, memberikan dampak yang besar bagi masyarakat. Kita lihat marketnya apakah growing atau tidak Bapak Ibu, karena tentu kita ingin mempunyai potensi pertumbuhan yang eksponensial. Yang kedua adalah kemampuan beradaptasi. Bahkan di luar pandemi pun startup itu sudah berada di industri yang riskan dan uncertain. Dan kita melihat kemampuan menyesuaikan diri dengan ketidakpastian adalah salah satu faktor kunci. Dan kunci strategi dalam antisipasi ketidakpastian sebenarnya adalah diversifikasi Bapak Ibu. Baik itu diversifikasi produk, diversifikasi model bisnis, ataupun diversifikasi segmen pelanggan. Seperti yang kita lihat mungkin startup yang bertahan di pandemi adalah startup yang mampu melakukan diversifikasi. Ride hailing contohnya. Mungkin secara segmen transportasi mereka, produk transportasi kena hit yang sangat dalam karena ada kebijakan pemerintah dan lainnya. Namun mereka mampu diversifikasi ke segmen food dan segmen logistiknya, sehingga tetap berkembang dan tetap naik. Jadi mungkin ada segmen yang punya beberapa market segmen, itu akan terus, selama mereka bisa mengantisipasi diversifikasi produk-produknya, itu mereka akan mampu beradaptasi. Jadi itu yang kami lihat, bagaimana kemampuan beradaptasi terhadap risiko yang tinggi dan situasi yang serba tidak pasti. Dan kita lihat pandemi ini sebenarnya merupakan stress test bagi para startup untuk membuktikan apakah bisnis plan mereka sudah kuat di awal. Dan tentu yang ketiga adalah kualitas founder, sosok pendiri yang mampu membangun tim yang lengkap dan solid. Karena modal Ventura kita berinvestasi tentu jangka panjang, 5 tahun, 10 tahun, dan tentu kita harapkan timnya itu bertumbuh bukan hanya tim founder inti saja, tapi membangun tim yang semakin besar, yang semakin kompleks, dan tetap solid. Dan yang keempat adalah efisien, mempunyai model bisnis yang jelas, serta efisien dalam penggunaan dana. Jadi mereka mampu memperhitungkan unit economics yang terukur, dan return on investment untuk setiap pengeluarannya Bapak Ibu. Karena masa-masa seperti ini sangat penting untuk mempunyai cash runway yang cukup. Dan setiap kali Anda mengeluarkan investasi untuk suatu hal tertentu, misalkan marketing dan lainnya, itu dapat terukur dengan baik bagaimana return-nya. Jadi kurang lebih ini adalah faktor-faktor komponen yang tentu kita pertimbangkan sebagai PMV dalam menilai suatu startup, dan efek pandemi ini kita semakin ketat mempertimbangkan efek-efek bisnis ini. Oke.
Saya rasa untuk saat ini sekian materi dari saya gitu ya. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan. Oleh karena itu saya kembalikan lagi kepada Pak Surya sebagai moderator. Oke, terima kasih William. Jadi ada beberapa poin menarik ya tadi ya, saudara rekan-rekan sekalian. Misalnya ada lihat 4 kuadran tadi yang dipaparkan William ya. Jadi untuk mencari industri mana sebenarnya yang apa dampak dan bagaimana long lastingnya suatu dampak itu terhadap industri. Nah, tentu saja tadi William juga sudah jelaskan ada beberapa sektor yang masuk di dalam accelerated sectors kayak e-logistics, e-health, education, e-groceries ya. Ini sektor-sektor yang menarik untuk dipertimbangkan selama masa pandemi ini dan bagaimana sektor tersebut diperkirakan tetap bisa memanfaatkan momentum kebiasaan baru ya. Jadi kebiasaan baru yang sudah dibentuk waktu pandemi ini, apakah itu bisa berlanjut? Menarik sih. Jadi juga tadi ada beberapa industri yang sudah disebutkan juga, digitalisasi UKM, industri e-supply chain, food technologies, social commerce. Ya, ini industri-industri yang menarik dan masih ada potensi berkembang. Baik, jadi memang menarik ya. Jadi PMV kelihatannya tetap menyalurkan pendanaan nih selama pandemi. Nah, karena itu kita pengen lihat nih, kita pengen bicara dengan beberapa narasumber. Kenapa sebenarnya? Apa sih latar belakang PMV masih tetap invest di masa pandemi ini? Bagaimana sih mereka melihat kondisi sekarang ini terhadap impact-nya bisnis? Kita juga akan lihat bersama dengan rekan-rekan startup yang lain, bersama dengan beberapa tech startup kita. Oleh karena itu kita akan masuk ke sesi diskusi panel. Dengan ini saya perkenalkan, bukan panggil ya, mereka udah ada di sini. Saya perkenalkan para narasumber kita. Yang pertama Bro Niko Wijaya, anggota Dewan Kehormatan Amvesindo. Selamat siang Niko. Ya, Niko. Kemudian bisa halo? Oke, sorry. Tadi di mute. Oke. Kemudian di sebelahnya Edward Ismail Camdani selaku Bendahara Amvesindo. Edward, selamat siang. Halo rekan-rekan semuanya. Dan dari Amvesindo juga Sekretaris Jenderal kita Pak Edi Danusaputro, Bro Edi. Selamat siang. Siang semuanya, salam sehat. Iya. Dan rekan-rekan dari tech companies kita, Mbak Wiwin. Pris ini di sini ya. Mbak Wiwin Dewi Herawati, Chief Marketing Officer Si Cepat. Selamat siang, Mbak Wiwin. Selamat siang, Pak Surya. Terus Bro Teddy T, CEO dari Cashless. Halo, selamat siang. Yang baru-baru ini melantai di bursa ya, belum lama ini. Dan terakhir Pak Dr. Bimo, Gregorius Bimantoro, Dr. Bimo, founder ProSehat dan Chairman Asosiasi Health Tech Indonesia. Halo, Dr. Bimo. Baik, kita mulai ya. Mungkin kita mulai diskusi panelnya. Mungkin ini ronde pertama untuk para eksekutif dari tech companies yang ada di sini, ya, tentang bagaimana menghadapi pandemi. So, boleh rekan-rekan cerita nggak ya, bagaimana sebenarnya dampak pandemi COVID ini terhadap perusahaan Anda masing-masing, dan sebenarnya apa yang sudah dilakukan untuk menghadapinya? Ya kan, kita diwakili dari beberapa industri yang menarik nih, logistik, fintech, dan tentu saja health tech. Silakan, mungkin Mbak Wiwin mau mulai dulu? Boleh, Pak Andreas. Selamat siang semuanya, rekan-rekan media. Jadi kalau tadi disebut-sebut oleh Pak William, kemudian juga dari Pak Jeffrey ya, kita memang memasuki yang masa-masa survive nih during pandemi sekarang ini gitu ya, terutama juga buat kami di logistik gitu, buat Si Cepat sendiri juga. Nah, kalau kita lihat dari data Alfi gitu ya, memang
logistik ini juga ikut mengalami penurunan. Jadi ada sekitar 30% lebih turun, dan terutama untuk logistik udara itu sampai dengan 80%. However, buat si cepat sendiri di masa pandemi ini, karena kami memang fokus ada di ekosistem retail e-commerce, jadi quote unquote ya, bukannya diuntungkan, tetapi memang karena tadi disebutkan juga oleh Pak William bahwa behavior ini sekarang sudah changing, sudah berubah gitu ya di masa pandemi. Moving forward mungkin memasuki era new normal sekarang dan sampai di tahun depan, sehingga buat kami sendiri memang mengalami pertumbuhan. Tetapi pertumbuhan ini of course bukan tidak ada tantangan ya. Jadi menghadapi perubahan atau behavior tadi itu dari masyarakat, kemudian adanya juga di beberapa campaign di retail e-commerce seperti Harbolnas. Nah ini dari kami sendiri, dari ekspedisi itu harus benar-benar bisa mensiasati. Jadi kalau tadi dilihat misalnya ada perkembangan atau ada pertumbuhan, yes, ada growth di situ. Lalu apa dari action kami di situ di antara ekosistem ini? Contoh misalnya kita harus benar-benar memikirkan dari sisi pricing produk gitu ya, dan cost-nya itu sendiri. Jadi bagaimana kita bisa membuat yang namanya movement atau tren yang ada terjadi saat ini itu kita bisa memulai atau bisa menghadirkan sesuatu yang memang bisa dipenuhi gitu ya. Jadi contohnya kita mengeluarkan produk halu yang ada di e-commerce gitu ya. Jadi halu ini adalah harga mulai 5.000. Nah, kemudian bagaimana sih tanggapannya dari masyarakat itu sendiri atau respon terhadap yang ada di retail itu sendiri, bagaimana barang-barang yang memang kecil itu dari sisi size-nya kecil di e-commerce itu, tetapi barang itu sangat matters gitu ya buat si penerimanya. Atau memang sekarang ini karena semuanya memang ada di rumah, dan kemarin kita memang ada campaign di rumah aja, semua otomatis kan transaksi dilakukan melalui online gitu. Nah di sini si cepat sendiri bagaimana bisa mengambil bagian bahwa kita dengan mengeluarkan produk halu itu sendiri bisa membuat dari sisi tingkat pertumbuhan yang sinergi dengan perubahan behavior itu tadi. Jadi bisa menambah atau mengikuti pertumbuhan dari ekonomi ini. Jadi kalau dilihatin lagi dari sisi cost-nya juga memang harus mempertimbangkan resikonya, Pak Andreas gitu. Jadi dari sisi misalnya cost-nya halu itu sendiri gitu ya. Ya. Oke, thank you. Bertumbuh, adaptasi, menarik. Teddy, mungkin bagaimana? Fintech? Payment? Kalau di tempat kami, karena merchant kami beragam ya, kita lihat bahwa salah satu kontributor terbesar kami sebenarnya di merchant yang berhubungan dengan travel and entertainment. Terus terang ketika pandemi ini melanda, akhir Maret, kita langsung lihat bahwa ada istilahnya kayak sudden death, tiba-tiba ada satu segmen atau satu vertikal di tempat kami itu yang boleh dibilang hampir selesai gitu ya. Jadi dan fokus kami juga kan banyak untuk UMKM yang transaksinya secara face to face. Nah itu juga sendiri terkena dampak. Jadi memang penurunannya lagi pas kuartal kedua itu lumayan dalam. Tapi kami juga melihat ada opportunity lain seperti misalnya transaksi e-commerce dan lain-lain untuk kita lebih fokus lagi. Makanya sekarang kita juga udah bersiap untuk mengcapture market tersebut, dan memang kita mesti lebih diversifikasi produk dan juga jenis merchant kami.
Dan syukur memang di kuartal 3 dan mau masuk kuartal 4 ini kita udah melihat ada peningkatan transaksi yang mungkin belum bisa balik seperti semula, tapi kami yakin bahwa ini bakal jadi satu momentum yang baik buat kami. Oke, thank you Ted. Sekali lagi ya, adaptasi, diversifikasi ya. Yap. Dr. Bimo, gimana e-health di Indonesia? Oke, jadi kalau health tech itu sebenarnya kita kalau ngomong terkait dengan teknologi kesehatan bukan hanya yang orang sudah tahu banyak misalnya terkait dengan telekonsultasi ya, tapi sebenarnya ada beberapa sektor yang cukup besar yaitu mulai dari yang on-demand healthcare, kemudian information system. Nah, overall kerjasama di health tech ini kan kita banyak yang ke arah B2B2C ya sebenarnya modelnya, jadi tidak semua direct B2C, banyak juga yang ke arah B2B. Pendapatan rumah sakit itu overall turun 40%, bahkan kalau kita lihat klaim dari BPJS Kesehatan itu dengan turun 70-80%, sehingga ini juga ada pengaruhnya. Jadi walaupun dibilang ini berkembang, tumbuh terus dengan kondisi pandemi, tapi tetap ada sektor-sektor yang mereka ketika mereka mensupport B2B dari pelayanan kesehatan yang konvensional, itu juga menimbulkan inovasi-inovasi baru karena tidak tiba-tiba juga drop luar biasa. Nah itu kemudian memunculkan pertumbuhan startup-startup di health tech juga yang walaupun kompetitif tapi semakin beragam gitu. Jadi terkait dengan AI, IoT dan genetics itu tumbuh sangat pesat dalam waktu 6 bulan terakhir ini, dan ada beberapa yang memang dari luar negeri pun berusaha untuk masuk ke Indonesia. Oke. Lumayan balance ya berarti ya. Ada growth, ada decline juga di beberapa sektor. Oke, menarik. Oke, so kita sekarang switch ke rekan-rekan di PMV, perusahaan modal Ventura, bagaimana impact pandemik terhadap pola investasi ya di PMV. Mungkin ada 2 pertanyaan sebenarnya. Yang pertama dulu untuk Nico dan Edward. Dalam kondisi pandemi seperti ini, apakah ada perubahan di bisnis kalian, baik skema pembiayaan maupun kriteria investasi dibanding masa sebelumnya? Apakah nggak mau invest sama sekali atau jadi lebih konservatif atau silakan Nico, Edward, Nico dulu mungkin ya. Ya, halo, selamat siang semua. Saya nggak akan ngulangin apa yang tadi William sudah presentasikan ya. Kalau ada di antara penonton pemirsa nih yang tadi nggak perhatiin William gitu, nyesel deh. Soalnya that's apa yang dilakukan William ya. Let me tell you, that is the guidance for investing. Oke, jadi apapun yang sekarang kalau ada investor atau ada siapapun juga, please email William lagi gitu. Tadi apaan, ngomong apaan gitu. Because that's gold harusnya. That is something yang nggak bisa cuma asal lewat doang. Jadi kalau stop investing nggak mungkin, Bro Andreas, because we are paid to invest. Ya apa enggak? Seperti kita nggak mungkin kasih fund of funds ke orang lain because we are paid to deploy our funds ourselves, right? Ya apa enggak? That's something else. Jadi kalau menurut saya sih gini, kebetulan hari ini saya represent BRI ya, BRI Ventures. Situasi seperti ini sih kalau di kami gitu ya, this is us playing catch up. Jadi selama ini kita lihat, kalau kita lihat Mandiri Capital berdiri 2016, Telkom MDI Ventures tempat saya dulu berdiri tahun 2015, dan BRI Ventura berdiri tahun 2019, gitu kan ya kan. Dan di mana harusnya sih kita yang ngejarnya tuh agak tertati-tati lah mestinya gitu kan ya kan, dengan adanya industri modal Ventura yang kata William tadi sudah memasuki tahun ke-10, memasuki dekade kedua gitu ya, sejak mungkin pertama kali kalau kita lihat Tokopedia di venture back oleh modal Ventura dari Jepang atau dari Indonesia. Ini saat yang baik kalau buat kami gitu ya, karena kenapa? Karena banyak startup yang even performance-nya bagus, tetapi menunggu untuk fundraising misalnya, atau lead investor dari round yang baru tersebut ingin memberikan diskon misalnya ya kan, karena ada situasi global yang tidak menentu gitu. Dan menurut saya, again William dan saya percaya
that scarcity is the mother of all invention gitu. Kita juga percaya kalau misalnya krisis ini yang nggak mungkin membuat orang harus diam gitu. Ini berlaku juga untuk para startup founders ya yang baru mulai atau yang baru ingin pivot atau baru ingin berkembang. Kalau kesempatan seperti ini nggak mungkin diam aja gitu. Kalau misalnya diam aja nanti kalau selesai pandeminya pasti nyesel banget deh. Kok diam aja kemarin, ada apa ya gitu kan ya kan. So I guess you need to work to maximize this crisis, whatever it called, namanya krisis ya kan. Yep. Tentunya nggak mungkin kita bilang ada sisi baik dari pandemi seperti ini, because pandemi seperti ini is rather stupid gitu kan ya kan, to have. Jadi, so what you need to do adalah to make the best out of it. Di saat pandemi ini kita malah invest di 8 startups gitu kan misalnya. Dan tentunya kemarin baru launching Dana Ventura Sembari Nusantara juga yang kita mix dengan venture debt. Nah, venture debt selama ini kalau kita lihat di Indonesia itu kan sangat jarang gitu untuk ada peminatnya gitu kan ya kan. Saya bicara mungkin dari banyak pengalaman ya, venture debt dari Singapura, venture debt dari India, venture debt dari Cina gitu misalnya ingin masuk ke dalam ekosistem startup seperti ini, hampir jarang lah peminatnya karena the amount of money yang tadi kata William ya, 2018 itu peak-nya gitu kan ya kan, sekitar $6 miliar masuk ke Indonesia. Why would you raise utang gitu kan ya kan? Kalau misalnya if you raise utang di saat seperti ini gitu loh. Nah, saat seperti ini di mana kalau kita lihat sekarang ini juga berlaku mungkin untuk beberapa P2P yang sekarang mendanai beberapa inventorinya startup gitu ya. Investri lah misalnya, ya kan. Investri kan sebenarnya kan nggak hanya P2P pada akhirnya gitu, tapi menjadi tulang punggung nih bagi startup-startup yang tidak mau raise hari ini, tetapi ingin maintain inventorinya jalan terus gitu. Dan ini merupakan ide yang baik sekali bagi Sembari Nusantara milik BRI Ventura untuk launching gitu kan ya kan. Dan kita di Sembari Nusantara kita sekarang juga mix antara equity dengan debt. Nah, debt ini menurut saya pengalaman yang sangat baik dulu untuk kita pelajari bagaimana ke depannya. Seperti itu sih. Jadi nggak mungkin stop. Setuju. Show must go on. Message ya, krisis bukan berarti diem, ini malah show must go on, time to buy katanya. Edward mungkin mau nambahin, apakah krisis ini merubah your investment? Terima kasih ya Andreas untuk pertanyaannya. Kayaknya udah dijawab juga sama Mas Niko nih semuanya. Dijawab William semua sebenarnya bro. Betul, William juga. Jadi itu kalau kita lihat sebetulnya ada 2 tipe investment atau portfolio di investi kita ya. Jadi ada yang fokusnya ke growth, dan seperti Mas Niko tadi bilang, memang udah 10 tahun ya, 1 dekade sudah digarap oleh para venture capital bukan hanya lokal tapi juga asing. Jadi sebetulnya growth di sektor itu sudah bagus sekali. Nah, sebetulnya ada satu yang sayang sekali belum banyak digarap ya. Jadi kalau kita lihat conventional companies itu seharusnya ada gap juga di sana untuk investment yang solusinya seperti tadi Mas Niko bilang itu sebetulnya adalah venture debt. Nah, gapnya itu tuh belum digarap karena saat ini conventional company hanya mendapatkan pendanaan dari financial institution yang konvensional juga ya, seperti perbankan, kemudian juga financing dan sebagainya ya. Tapi kenapa tidak dikombine? Jadi konsep dari venture debt ini sebetulnya kan juga ada equity ya, yang kita sebut sebagai equity ya. Nah, ini sebetulnya sangat bagus untuk mendobrak perda investment di Indonesia ini sebetulnya banyak sekali conventional company yang di fase-fase tertentu sebelum mereka bankable. Nah, inilah yang diharapkan nanti akan ada kontribusi dari PNV untuk masuk ke venture debt. Dan Sembrani sekarang saat ini ya yang BRI Ventures sangat bagus, Mandiri Capital juga sekarang sudah mempunyai Dana Ventura, dan Mandiri Sejahtera juga sudah mempunyai Dana Ventura. Itu bisa dikembangkan sebagai produk financial yang akan
membuat atau mengenrich dari produk-produk financial sehingga investor manapun bisa ikut ya, terutama dari investor di Indonesia. Oke. Itu. Ya, thank you. Nah, sisi lain sebenarnya dari selain tadi making investment, tentu saja ada kita manage portfolio kan. Mungkin buat Pak Edi aja ini. Apakah yang sudah dilakukan PMV di Indonesia untuk bersama-sama dengan portfolionya menghadapi situasi saat ini, Pak? Typically apa yang what you do? Oke, ini yang presentasi William tadi udah bagus sekali ya. Tapi itu mungkin lebih melihat ke depan ya, investing in new startups dan segala macam, menambah portfolio, melihat secara sektor dan segala macam. Mungkin yang mungkin saya mau highlight sedikit different dari yang sudah dijelaskan oleh Bro Nico dan Bro Edward adalah it's not all about making new investments. Karena kita lihat portfolio kita sendiri, kita awal tahun ini portfolio kita 13 startup, kita harus lihat dulu sebelum kita make new investments, kita harus melihat existing portfolio kita, ini mana yang perlu dibantu gitu. Karena mereka pun boro-boro ngelihat yang baru gitu, yang sekarang sudah ada di portfolio kita pun, ya kita harus bantu juga gitu. Memang tidak semuanya suffer dengan pandemi atau terdampak langsung dengan pandemi, tapi pasti ada. Dan mungkin tidak semuanya sedang melakukan fundraising, tapi kita perlu bantu juga. Mungkin tidak secara uang injection, tapi mungkin juga dari sisi bisnis gitu. Jadi satu yang dilakukan oleh PMV adalah sekarang kita benar-benar lihat portfolio kita. Ya. Jadi kita harus sisihkan uang untuk membantu existing portfolio kita, existing investees kita. Dan punya kantong yang berbeda untuk melihat yang new investments. Jadi kita harus benar-benar bedakan tuh, Bro Surya, antara membantu existing portfolio sama mencari new investments. Dan harus jalan, dua-duanya harus jalan, karena itu udah kita nggak bisa terus melihat yang baru, sedangkan yang lama kita nggak perhatikan. Betul Pak Edi, setuju. Kan kita selalu punya dua mata uang ya, satu investment baru, yang kedua portfolio yang sekarang. Ya, dua-duanya diperhatiin. Dan dari si sektor juga ya, mungkin kita tadi Bro William udah ada beberapa sektor. Mungkin ini saya kacamatanya karena mewakili BUMN, mungkin kacamatanya sedikit luas ya. Jadi kita lihat negara Indonesia gitu. Negara Indonesia yang butuh bantuan dari sisi apa sih karena pandemi ini ya. Yang jelas kan edutech, logistik tadi sudah di cover juga. Tapi satu yang terdampak benar di pandemi ini adalah pangan. Kita swasembada pangan itu perlu banget diperhatikan di masa pandemi dan ke depannya. Kenapa? Karena kalau pandemi ini lama, sudah terjadi dan akan seterusnya terjadi, impor pangan itu susah. Jadi yang biasanya kita rutin impor makanan dan sayur mayur dan segala macam buah-buahan mungkin dari China ya, saya sebut aja gitu ya. Itu kalau ada pandemi mungkin lebih susah. Jadi kita harus memperkuat ekosistem agri dan pertanian, peternakan dan segala macam di negara kita sendiri. Dan saya benar-benar kita melirik startup yang bermain di sektor itu. Oke, sip. Thank you. Kita mungkin buka Q&A dulu dengan rekan-rekan media ya, supaya memberi kesempatan juga. Jadi ada satu pertanyaan masuk dari Mbak Desi Setiawati, Kata Data. Ini mungkin Dr. Bimo boleh jawab nih. Startup kesehatan di beberapa negara tetangga seperti Singapura mendapatkan pendanaan selama pandemi. Di Indonesia justru belum, padahal sektor ini dinilai moncer. Apa tantangan terbesar sektor ini? Apakah karena potensi masyarakat Indonesia membayar biaya kesehatan masih minim? Silakan Dr. Bimo. Oke. Sebenarnya kalau dari saya jawabannya hanya bisa satu sisi ya, karena sisi satunya sebenarnya pertanyaannya perlu ke venture capitalnya, bukan ke startupnya ya. Boleh, nanti Pak. Silakan. Bimo dulu. Cukup banyak sih yang sedang fundraising, sedang jalan itu cukup banyak dari startup di health tech, dan mungkin tantangannya sebenarnya karena dengan adanya pandemi saat ini kebutuhan kesehatan meningkat. Tapi yang lebih meningkat justru adalah bagaimana kemanfaatan yang lain-lainnya gitu. Jadi orang spending kesehatan itu juga tidak kemudian terus menjadi sangat luas gitu ya, menjadi sangat banyak gitu.
Enggak, karena masih di situ juga. Karena apa? Pembiayaan yang ada, yang besar itu kan ada di rumah sakit misalnya. Pembiayaannya tetap kalau misalnya COVID kan tetap dari pemerintah atau asuransi. Nah, itu kan tidak masuk ke health tech ya. Karena kan secara information system mereka tidak mendapatkan bagiannya tuh, sebagian besar dari layanan kesehatan yang terjadi di offline. Nah, kalau yang terjadi di misalnya virtual care, ya, dengan telemedicine, dengan on-demand healthcare, segala macam, peningkatannya itu signifikan, iya. Tapi pemanfaatannya juga belum sebesar yang diharapkan sebenarnya. Ya, maksudnya angkanya juga belum sebesar yang diharapkan karena dari masyarakat Indonesia sendiri juga belum semuanya bisa mudah untuk berpindah seperti itu ya. Kemudian semuanya pakai telekonsultasi gitu, itu belum semuanya seperti itu. Mungkin dari sana ya. Jadi ada perkembangan, tetapi masih ada keterbatasan dari masyarakatnya sendiri. Oke, thank you. Mungkin one of the investors would like to ini. Ya, bicara dari ini mungkin saya dulu bicara dari sektornya sendiri ya. Sektor healthcare, health tech itu sektor kesehatan itu ya, itu sangat rigid sekali loh, lebih rigid daripada finansial bahkan mungkin. Nah, itu yang gini, kita coba-coba juga nih waktu kita di MDI, sempat kita invest di salah satu adalah healthcare-nya Singapura ya kalau nggak salah, terus yang ingin kita bawa juga ke Indonesia. Dan kebetulan di Telkom hari itu kita punya ini kan, Admedica, Telkom Medica dan yang lain. Tapi itu data untuk kesehatan itu sangat sensitif sekali dan itu sangat sulit sebenarnya untuk para startup di healthcare itu melakukan scaling gitu, dan itu juga mungkin salah satu yang harus juga kita tunggu gitu ya kan. Kalau kita bisa nunggu itu dan nantinya mungkin seperti fintech lah diberikan mungkin sedikit kayak sandbox seperti itu, sedikit kelonggaran mungkin akan kejadian gitu kan ya kan. Kalau kita bicara mengenai education bahkan gitu kan. Jadi kita bicara lagi kepada product market fit sekali lagi sih ya kan. Kalau misalnya ada teknologi kesehatan yang sangat baik dan yang lain-lain, tapi kalau misalnya regulasinya nggak bisa berubah juga gimana? Kalau misalnya education saya juga rada-rada ragu gitu karena di education terus terang yang selama COVID ini yang menang Zoom. Yang menang bukan orang lain, yang menang bukan some app dari mana gitu ya kan, tapi yang menang ya Zoom semuanya gitu. Gitu loh. Ya, jadi memang Oke, interesting. Product market fit belum ketemu ya mungkin ya di health tech sama di edutech, produk yang benar-benar nendang gitu untuk karena William mungkin William bisa lanjutin sedikit Pak Surya, kebetulan go ahead. Pertanyaannya ditujukan ke saya. Jadi memang jika startup di healthcare di Indonesia mendapatkan pendanaan mungkin ada beberapa, cuma belum ter-highlight. Cuma memang kalau dibandingkan Singapura outlook-nya agak berbeda. Karena di Singapura mungkin sudah ekosistemnya banyak juga sistem healthcare yang untuk rumah sakitnya dan lainnya. Kalau di Indonesia banyak kan jumlah pemainnya itu di consumer healthcare. Jadi memang aplikasi yang langsung dari konsumen. Dan memang tantangan terbesar seperti yang tadi Pak Niko sampaikan, financial, education, healthcare itu sektor yang regulated. Jadi dan juga tantangan terbesar memang aspek trust. Karena ini sektor yang high involvement decision. Saya kalau sakit beda sama e-commerce, salah beli barang komplain ke seller gitu kan. Komplain ke seller beli lagi gitu kan. Kalau ini salah beli barang atau apa kan deg-degan juga gitu ya. Membayar kesehatan melalui online, jasa kesehatan online berkembang, tapi memang secara size belum cukup sizable. Tapi kita lihat yang penting kita moving towards there gitu. Dan juga sambungan dari kata data ini, tren konsolidasi sektor mana yang akan masih merger akuisisi. Mungkin spesifik saya bilang e-commerce ya, dan itu sudah mulai terjadi. Karena konsolidasi itu rasionalnya adalah efisiensi. Dan kita lihat sektor yang mencoba untuk lebih efisien, kita lihat di sini adalah e-commerce dan software as a service. Dan kalau kita lihat 10 tahun lalu, online marketplace muncul, dan itu sifatnya agregasi supply kan. Tokopedia, Bukalapak, semua itu kan agregasi supply, karena supply-nya masih kurang. Sekarang kita lihat kebalikan, supply kebanyakan, online seller banyak sekali gitu. Bahkan yang barang-barang bodong juga banyak. Sekarang value-nya bukan diagregasi, tapi dikurasi. Bagaimana kita kurasi barang-barang original, barang-barang yang lebih segmented. Karena kan dulu orang dikit diagregasi, oke, konsumen jadi enak nih, karena pilihannya banyak. Sekarang pilihan terlalu banyak. Jadi perlu dikurasi. Maka ada yang brand store, ada yang white label brand gitu ya. Jadi kita lihat trennya di situ, dan kalau kita lihat merger akuisisi tentu sektor-sektor yang butuh lebih efisien. Oke, terima kasih. Ada pertanyaan lain mungkin
tim moderasi. Yang dari Bisnis Indonesia, sebentar. Oke, saya bacakan. Oke, pertanyaan dari Pak Akbar, Bisnis Indonesia. Bagaimana proyeksi pertumbuhan bisnis serta pendanaan untuk startup dalam mendukung pemulihan ekonomi nasional, khususnya di kuartal 4 2020. Bagaimana kontestasi pendanaan startup 2021 dan bagaimana rencana apakah skema pendanaan akan seperti apa arah dan trennya pada 2021. Sebagian pertanyaan mungkin sudah dijawab di William ya, yang tren, tapi mungkin spesifik yang ini aja nih, yang bagaimana peran startup dan PMV untuk mendukung pemulihan ekonomi nasional. Ini mungkin kayaknya enaknya Pak Edi sama Nico yang jawab ya, atau Edward. Pak Edi mungkin? Oh oke, siapa duluan bebas. Oke, mungkin saya share yang sedang kita jalankan ya. Jadi memang pemerintah punya program PEN ya, pemulihan ekonomi nasional. Itu berbagai macam gitu ya, terutama memang terkait ya saya bicara yang sisi perbankan ya, yaitu adalah terkait debitur yang punya pinjaman kepada lembaga keuangan. Nah itu caranya untuk membantu mereka bagaimana, karena mereka jangankan membayar cicilannya gitu, yang angsurannya gitu, jangankan yang pokoknya, yang bunganya aja mungkin mereka susah gitu ya. Jadi ada beberapa lembaga keuangan termasuk perbankan itu yang sedang program untuk restrukturisasi kredit ya. Dan restrukturisasi kredit itu kan tidak semuanya debitur itu ada di kota besar gitu, ada di desa-desa juga. Nah, kita menggandeng startup untuk melakukan misalnya digital identity dan digital signature gitu ya. Kita gabungan startup yang bermain di digital signature, dan itu membantu proses supaya restrukturisasi kredit menjadi jauh lebih cepat. Karena kalau semua agen perbankan harus mendatangi satu persatu debiturnya, minta tanda tangan basah, verifikasi dan segala macam, terlalu lama. Gitu. Jadi itu salah satu kolaborasi kita dengan startup untuk mempercepat. Yang kedua, ya saya sudah memberikan contoh tadi, beberapa sektor mendapatkan prioritas untuk penyaluran kredit dari pemerintah, antara lain agri dan peternakan, perikanan, dan kita menggandeng beberapa startup yang memang bermain di sektor tersebut untuk bisa menjangkau lebih banyak petani, peternak, dan nelayan. Itu beberapa contoh aja bagaimana startup bisa mendukung, berkolaborasi, dan bersinergi dengan program pemerintah. Surya, saya tambahkan ya. Boleh, Ward. Alasan Pak Edi betul sekali. Jadi ada satu sektor yang sebetulnya saat ini dari IdeoSource melalui IdeoSource Green Initiative di Gayu Capital kita mulai fokus juga. Jadi kita lihat sebetulnya banyak sekali investment yang masuknya itu ke startup-startup yang growth. Jadi contohnya kalau di agriculture lebih fokusnya ke downstream ya. Tapi sebetulnya di Indonesia ini banyak sekali petani yang perlu dibantu, jadi di upstream. Nah, di sinilah sebetulnya peran dari investment sangat dibutuhkan. Karena kalau kita lihat dari para petani ini, terutama di sektor agri yang polikultur ya, atau bukan monokultur, kalau seperti palm oil dan sebagainya kan sudah konglomerasi. Tapi di sini sebetulnya perlu peran di mana investasi itu masuk ke non-conglomerated atau para petani, kelompok-kelompok petani, sehingga mereka bisa dibantu dengan inovasi-inovasi dan pendanaan juga. Jadi kembali ke yang tadi, venture debt itu akan menjadi sangat cocok ya, relevan untuk dobrakan di investasi yang upstream. Gitu, Surya. Oke, thank you. Pertanyaan berikutnya, ini dari Cindy, Deal Street Asia. Untuk para panelis, sebenarnya untuk food tech, apakah ini di sektor cloud kitchen atau di sektor D2C yang menurut Amfesindo adalah memiliki big room to grow? Ini kayaknya enaknya dilempar ke William aja nih, atau Nico. Kalau jelas lihat dari lihat dari pendanaan terakhir, Yummy Corp dan yang lain, Cloud Kitchen, it's happening.
Tadi pertanyaan apa lagi? Itu aja sih sektornya cloud kitchen. Tadi, ini tebak-tebakan cloud kitchen atau tadi ghost kitchen? Ya. Gimana sih? Apa? William, coba tuh William. William boleh tambah mungkin ya? Yang tentang ini ya, food tech. Tentang food tech. Jadi kita ngelihat memang ini even trennya itu happening secara global gitu ya. Jadi dari Travis Kalanick, co-founder Uber, buat hal yang serupa, tapi ini masih early. Kalau kita lihat demand-nya ada, tapi mengenai how to crack the market sebenarnya masih wait and see sih, masih wait and see. Tapi karena sebenarnya cloud kitchen ini bukan hal yang baru, cuma istilahnya beda aja gitu ya. Dulu sebenarnya istilahnya central kitchen, cuma sekarang dengan all the technology team, jadi sebenarnya dari UMKM dari beberapa waktu lalu pun sudah melakukan, dan kita lihat memang ini growing, tapi balik lagi kita lihat dari data points yang sudah ada, karena kita lihat memang demand online sudah meningkat dan efisiensi dari sewa real estate untuk restorannya ini nih, karena sekarang banyak orang yang merasa agak underutilized juga kalau punya restoran yang nggak full capacity. Tapi kita masih wait and see in the next quarter or two sih. Ya, ya. Oke. Saya coba balik ke Mbak Wiwin dulu ya. Mbak Wiwin dan rekan-rekan startup. Mungkin ada 1-2 tips nggak ya menghadapi Mbak Wiwin dan si Cepat dan Teddy. Kedua-duanya kan sudah pernah mendapatkan investment selama ini ya. Bagaimana sih sebenarnya menjaga kepercayaan investor di era-era seperti ini? Siapa dulu? Mbak Wiwin dulu. Oke. Jadi sebetulnya kalau boleh dilihat ya, 2 tahun terakhir ini memang kita belum melihat adanya. Bentar. Mbak Wiwin, maaf, suaranya echo, maaf. Salah satu di mute. Yang vMix-nya harus di mute. Ya, silakan Mbak. Gimana? Sip. Udah lebih jelas ya? Ya, bagaimana menjaga kepercayaan investor? Oke. Jadi sebetulnya selama 2 tahun ini ya, boleh dibilang si Cepat itu jadi melihat adanya sisi safety net yang pada saat menerima pendanaan kemarin itu ya, tahun 2018. Jadi kedepannya kita lagi lihat, tetapi kita sudah memang mau fundraising lagi untuk menjaga kepercayaan itu. Yang pasti kita bergerak agresif ya, dan kita lebih melihat adanya potensi masyarakat itu ada di mana gitu. Jadi kita buat inovasi-inovasi mungkin dari sisi produk yang tadi sempat saya sampaikan, ada produknya Halu, kemudian ada Gokil, kemudian dari sisi marketing campaign-nya juga, dan benar-benar kita mau melihat, kalau tadi sudah disampaikan juga oleh William, bagaimana kita juga harus memikirkan dari sisi ROI-nya. Jadi apa yang memang kita spending dari pendanaan itu juga benar-benar kita prioritaskan yang lebih penting. Jadi di awal itu kita benar-benar untuk expansion, ya kan. Kemudian untuk enhancement infrastructure, baru dari situ kemudian kita optimize yang namanya produk, inovasi produk gitu. Ya, thank you. Teddy, kamu mungkin menghadapi hal yang lebih tough ya di pasar publik. Bagaimana menjaga ini kepercayaan? Saya rasa dengan kami melakukan Go Public pada Mei 2020 ini adalah salah satu bentuk yang paling konkret yang kami ingin berikan kepada nggak cuma existing investors, tapi future investors and also retail investors di Indonesia ini, bahwa kami terlepas dari fokus kami untuk growth dan juga diversifikasi produk, kami juga fokus untuk mencapai road to profitability gitu ya, dari business model kami dan juga dari semua cost-cost yang mungkin ada, dan melakukan efisiensi ketika pandemi ini gitu ya. Bisa dilihat bahwa kinerja kami juga quarter on quarter itu menunjukkan road to improvement quarter by quarter dari sisi GTV, dari sisi number of merchant dan lain-lain, dan juga penghematan cost, dan juga
road to profitability itu nyata, dan itu yang bisa membuat kepercayaan kepada investor kami lebih bagus. Tidak cuma itu, tapi juga good corporate governance, karena kami itu dipantau oleh OJK pasar modal. Ya, oke. Thank you. Ini kita kembali ke pertanyaan dari audiens sekarang. Ada satu pertanyaan tentang regulasi. Apakah ada regulasi yang bisa mendukung bagaimana sebenarnya problem regulasi buat Dana Ventura selama ini? Mungkin quickly, Edward, mungkin you can have a go on this. Ya, jadi ada pengalaman di mana kita sudah mempunyai izin Dana Ventura, namun dari sisi perpajakan memang belum ada opsinya pada saat itu ya. Kita lihat dengan Omnibus Law ini sebetulnya ada dobrakan lumayan bagus, di mana double taxation itu coba dihilangkan ya. Dan ini sangat mendukung sebetulnya untuk pembentukan Dana Ventura, di mana kalau kita lihat BRI Ventures ya, melalui Sembraninya itu melakukan dobrakan untuk para investor itu dikasih insentif, sehingga mereka bisa melakukan investment di Dana Ventura. Jadi kita harapkan dengan beberapa gerakan ini, kita melihat ada produk yang makin menarik bagi investor lokal, karena kalau kita lihat sebetulnya investment di Indonesia ini sangat menarik. Yang kita dengar terakhir Tokopedia mendapatkan 350 juta US dan sebagainya. Dari Temasek, kenapa tidak investor lokal, baik itu mau sovereign fund, atau dari BUMN, atau dari investor high net worth, dan sebagainya, itu bisa ikut serta ya. Jadi kalau kita lihat produk finansial di Indonesia ini masih kurang untuk mendukung sektor-sektor seperti kita ini. Gitu, Surya. Oke, thank you. Jadi memang masih perlu perbaikan di regulasi ya, untuk mendukung, untuk mendrive industri ini lebih cepat, lebih jauh. Ya. Baik, sayangnya waktu sudah hampir jam 12, kan kita janji acara ini dari jam 10.30 sampai jam 12. Untuk itu, saya ingin minta para panelis untuk menyampaikan mungkin 1 menit, jadi spesifik, kiat-kiat apa saja yang sebenarnya harus dia lakukan startup untuk meyakinkan PMV untuk memberikan pendanaan mereka di 2021. 1 menit, silakan. Nico dulu. Waduh, kiat apaan ya? Anything you want to say to the audience startup? Kalau tadi begini deh, gini, kembali lagi kepada kita memasuki dekade kedua nih sudah gitu kan ya kan. Investor udah makin pinter gitu. Saya berharap startupnya juga makin pinter gitu kan ya kan. Bukan pinter bohong, tapi pinter gitu. Because gini loh, yes. Gini. Dan satu hal yang mungkin ini bukan kiat sih, tapi menurut saya nih, udah 10 tahun kita ngelakuin beginian gitu kan ya kan. Masih juga nggak banyak media yang ngerti kita ngapain gitu kan ya kan. Nggak banyak kita, dan gini, untuk teman-teman media, kalau misalnya memang jualan headline gitu ya, jangan bilang kita caplok saham lah gitu, atau apa gitu, just easy on the headline bro, gitu, Kita tuh modal Ventura, kita bukan akuisisi satu gitu kan ya kan. Itu yang akhirnya membuat banyak investor tuh bingung kita ngapain gitu kan ya kan. Dan bagaimana kita melakukan bisnis tuh seperti apa sih? How we make money out of this gitu kan ya kan. Itu juga nggak sesuatu yang nggak pernah dibilangin gitu. Jadi akhirnya cuma noise aja gitu. Dan ini kebetulan kan asosiasi nih di sini. Jadi sempat mungkin kalau saya sih lebih banyak komentar mengenai itu sih, mengenai nggak banyak orang yang ngerti apa yang kita lakukan. Orang cuma taunya tuh startup ngapain dan yang lain-lain. Terus udah gitu ada media yang bilang misalnya FBI dulu atau mengakuisisi startup Singapura gitu, atau mengakuisisi startup ini. It doesn't work that way, bro. Ya apa enggak? We are backing a company because we believe in the growth gitu loh. It's nothing to do with anything else, gitu kan ya kan. Itu aja sih, dan itu kiatnya. Jadi makin pinter juga media, Oke, thank you Nico. Makanya ada acara seperti ini supaya ada dialog ya antara player in the ecosystem. Edward, 1 minute. Kalau saya ini Amfesindo sudah berevolusi cukup jauh.
saya melihat potensi di mana kita bisa mengundang investor lokal itu berpartisipasi lebih aktif lagi. 10 tahun sudah berjalan, jadi industri yang growth sector ini sudah didukung oleh banyak investor, terutama investor luar. Jadi perlu ada inovasi dan regulasi produk-produk finansial yang bisa mendukung. Di sini sudah ada sebetulnya success story ya, seperti tadi di cashless, kemudian si cepat juga mendapatkan investment dan sebagainya. Jadi kita perlu melihat nih, ada beberapa POJK yang muncul, seperti crowdfunding, security crowdfunding sebentar lagi akan RPOJK-nya disahkan juga. Jadi hal ini akan complementary terhadap PNV POJK kita di POJK 35 ini. Itu sih dari saya. Oke, thank you. Pak Edi? Karena pertanyaannya ditujukan, jawabannya mungkin ditujukan kepada startups. Jadi saya cuma mau bilang aja begini, satu pertanyaan yang selalu kita tanya kalau kita melakukan due diligence atau ketemu sebuah startup itu, yaitu adalah how is your path to profitability. Memang ini yang teman-teman media kan selalu menyorot gitu bahwa startups itu bakar uang, belum profit dan segala macam, dan itu betul, nggak semuanya ya, tapi itu memang sesuatu yang selalu di-highlight gitu. Sebenarnya banyak startup yang cukup profitable atau akan bisa profitable kalau merubah bisnis modelnya ya. Tapi memang mungkin memilih untuk terus mencari traction, mencari users dan segala macam gitu. Cuman ya kita sebagai venture capital kita selalu tanya gitu, termasuk ke Teddy di cashless gitu kan, when are you going to become profitable gitu? What is your path to profitability? Dan kadang-kadang memang harus di-accelerate. Apakah itu dengan strategic investment, dengan IPO, dengan merger dan segala apa juga gitu, karena sesuatu persepsi negatif yang dari teman-teman media juga dan kepada masyarakat umum gitu bahwa semua startups itu rugi dan tidak sustainable. Oke, thank you Pak Edi. Mungkin dari rekan-rekan startup di balik nih pertanyaannya, apa harapan kalian terhadap dunia investasi atau para investor di 2021? 1 menit. Mungkin saya mulai duluan ya. Kalau dari sisi saya sih mungkin lebih ke outlook positif ya, tahun 2021 iklim investasi bisa lebih positif, dan juga kemudian bisa didukung oleh numbers fundamental yang bagus juga, dan kami sebagai startup juga maksudnya akan beradaptasi untuk ikut dari perkembangan dari fundamental tersebut supaya bisa memberikan kepercayaan kepada investor yang bisa masuk ke dalam startup. Mungkin itu dari saya. Thank you. Bimo dulu mungkin. Oke, baik. Kami dari Heltech sebenarnya melihat bahwa growth dari pendanaan ini kan muncul sekitar 1-3 tahun lalu ya, walaupun sektornya sudah ada sekitar 5-7 tahun. Sebenarnya kita optimis setelah pandemi ini justru akan semakin terbentuk suatu kebiasaan baru ya, karena kan juga bahasa Indonesia-nya kan sebenarnya adaptasi kebiasaan baru, termasuk juga pemanfaatan kesehatan itu sendiri ya, jadi Heltech untuk sehari-hari. Nah ini kita juga sama-sama mengharapkan kerjasama yang mungkin lebih banyak diskusi seperti bagaimana waktu yang cukup panjang gitu, apalagi kita mengembangkan teknologi yang mungkin berbasiskan device gitu ya, atau yang memang berbasiskan dengan data, perlu kerjasama, perlu kolaborasi, itu butuh waktu yang tidak secepat mungkin dengan komersial B2C commerce ya. Jadi itu ada perbedaan yang sangat jauh, dan saya rasa di sini perlu ada diskusi sehingga kita bisa sama-sama ketemu di tengah dan maju bersama untuk pendanaan-pendanaan yang memang tidak akan waktu cepat kembalinya. Nah ini yang perlu ada kolaborasi yang lebih baik gitu menurut saya. Ya, kolaborasi ya. Thank you, Bimo. Mbak Wiwin, sepatah kata terakhir? Ya, kalau dari saya sendiri sebetulnya dengan kehadiran PMV lokal ini jadi mempermudah para pelaku industri startup nasional ini ya. Jadi tadi sudah disampaikan, jadi menjalin kolaborasi yang lebih solid karena mungkin karena punya visi dan misi yang sama gitu ya. Jadi lebih sustainable untuk memajukan ekosistem di digital nasional sih sebetulnya, itu yang terjadi, yang diharapkan ya untuk tahun ke depan akan seperti begitu. Ya,
Oke, saya rasa hanya waktu yang memisahkan kita memang. Jadi kami mengucapkan terima kasih atas kehadiran rekan-rekan sekalian. Jadi kalau dari diskusi dan paparan hari ini, memang masa krisis ini bukan masa berdiam diri justru ya, tapi justru masanya untuk merapatkan barisan, karena kita berharap pandemi selesai dan kita akan menghadapi pemulihan ekonomi di mana ekonomi jalan lebih kenceng dan sebagainya. Kita akan menghadapi masa itu. Kapan Anda bersiap kalau nggak mulai dari sekarang? PMV sendiri investasi kita lihat jalan terus. Kita tetap evaluasi, kita tetap dukung semua portfolio yang sudah ada di dalam fund yang kita danai sebelumnya. Tentu saja kita nggak sembarang mendukung, tapi kita akan benar-benar add value ya buat para entrepreneur yang memang sungguh-sungguh memberikan solusi, memberikan value yang pas buat customer-nya. Amfesindo sendiri kita tetap optimis bahwa ke depan ini ekosistem antara startup lokal Indonesia, PMV, perusahaan modal ventura nasional juga akan semakin kuat sehingga bisa mendukung ekosistem industri startup di dekade keduanya supaya ekonomi digital kita terus makin bertumbuh. Jadi begitu siang ini, terima kasih atas kehadiran rekan-rekan sekalian. Kita sudahi acara ini. Jika ada sumur di ladang, bolehlah kita menumpang mandi. Jika ada umur kita panjang, kita bertemu lagi setelah pandemi. Oke, selamat siang, selamat beraktivitas kembali. Siang, thank you. Selamat siang.